Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PMTKB 2018 yang beranggotakan saya sendiri Intan Sari dan teman saya Rifki Ansari. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah dan aliran-aliran usul fikih untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif SPD MPD. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasinya. Di sini kami akan membahas dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana sejarah usul fikih dan yang kedua adalah apa saja aliran-aliran dalam usul fikih. Sejarah usul fikih di sini kami akan membahas 4 poin. Poin pertama yaitu kronologis munculnya usul fikih, yang kedua adalah usul fikih sebelum dibukukan, yang ketiga adalah pembukuan usul fikih, dan yang keempat adalah tahapan-tahapan perkembangan usul fikih. Kronologis munculnya usul fikih. Sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu usul fikih tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Kemudian pada masa tabi'in, cara mengistinbat hukum itu semakin berkembang. Di antara mereka ada yang menempuh metode maslahah atau metode qiyas di samping berpegang pula pada fatwa sebelumnya. Pada masa tabi'in inilah mulai tampak perbedaan-perbedaan mengenai hukum sebagai konsekuensi logis dari perbedaan metode yang digunakan oleh para ulama ketika itu. Corak perbedaan pemahaman lebih jelas lagi pada masa sesudah tabi'in atau pada masa al-a'immah al-mujtahidin. Sejalan dengan itu, kaidah-kaidah istinbat yang digunakan juga semakin jelas bentuknya. Abu Hanifah misalnya menempuh metode qiyas dan istihsan. Sementara itu Imam Malik berpegang pada amalan orang-orang Madinah. Menurutnya amalan mereka itu lebih dapat dipercaya daripada hadis ahad. Usul fikih sebelum dibukukan. Di sini ada 3 masa, yaitu masa sahabat, masa tabi'in, dan masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Nah, pada masa sahabat, meskipun dalam kenyataannya fikih itu sebagai produk ijtihad lebih dahulu dikenal dan dibukukan dibandingkan dengan usul fikih, namun menurut Muhammad Abu Zahra, usul fikih dalam praktiknya telah muncul berbarengan dengan munculnya fikih. Alasannya karena secara metodologis fikih tidak akan terwujud tanpa ada metode istinbat, dan metode istinbat itulah sebagai inti dari usul fikih. Fikih sebagai produk ijtihad mulai muncul pada masa sahabat. Nah, dalam melakukan ijtihad secara praktis mereka telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meskipun belum dirumuskan dalam satu disiplin ilmu. Kemudian dalam melakukan ijtihad seperti disimpulkan Al-Wahhab Abu Sulaiman, mula-mula mereka pelajari teks Al-Quran dan kemudian sunnah Rasulullah. Jika hukumnya tidak ditemukan dalam 2 sumber hukum tersebut, mereka melakukan ijtihad, baik perorangan atau dengan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, hasil kesepakatan mereka dikenal dengan ijma' sahabat. Di samping berijtihad dengan metode qiyas, mereka berijtihad dengan metode istislah yang didasarkan atas maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara khusus yang mendukung dan tidak ada pula yang menolak, namun mendukung pemeliharaan tujuan syariat. Misalnya adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dengan demikian, menurut Al-Wahhab Abu Sulaiman, para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kita akan membahas pada masa tabi'in. Usul fikih sebelum dibukukan pada masa tabi'in.
Pada masa tabi'in, metode istinbat itu menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Dalam berfatwa, mereka merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan maslaliyah mursalah. Pada masa ini, kata Abd al-Wahhab Abu Sulaiman, terjadi perbedaan pendapat yang tajam tentang apakah fatwa sahabat dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum, dan perbedaan pendapat tentang ijma ahl al-Madinah atau kesepakatan penduduk Madinah apakah dapat dipegang sebagai ijma. Oke, selanjutnya masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Metode ijtihad menjadi semakin jelas lagi pada masa sesudah tabi'in, yaitu periode para imam mujtahid sebelum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Dari ungkapan-ungkapan mereka dapat diketahui metode istinbat mereka. Imam Abu Hanifah An-Nu'man misalnya, seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahra, menjelaskan dasar-dasar istinbatnya, yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang kepada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan ia tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dia tidak berpegang kepada pendapat tabi'in karena ia juga sejajar dengan tabi'in. Nah, dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Demikian pula Imam Malik bin Anas sebagai pendiri mazhab Maliki. Dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktek penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa sampai masa Imam Malik usul fikih belum dibukukan secara lebih lengkap dan sistematis. Kemudian pembukuan ilmu usul fikih. Secara garis besar ada dua teori penulisan yang dikenal. Pertama, merumuskan kaidah-kaidah fikhiyah bagi setiap bab-bab fikih dan menganalisisnya serta mengaplikasikan masalah furu atas kaidah-kaidah tersebut. Misalnya, kaidah-kaidah jual beli secara umum atau kaidah-kaidah perburuhan. Kemudian menetapkan batasan-batasannya dan menjelaskan cara-cara mengaplikasikannya dalam kaidah-kaidah itu. Teori inilah yang ditempuh oleh golongan Hanafi dan merekalah yang merintisnya. Kemudian yang kedua, merumuskan kaidah-kaidah yang dapat menolong seorang mujtahid untuk mengistinbat hukum dari sumber hukum syar'i tanpa terikat oleh pendapat seorang faqih atau bisa disebut dengan ahli fikih atau suatu pemahaman yang sejalan dengannya maupun yang bertentangan. Cara inilah yang ditempuh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Risalah, suatu kitab yang tersusun secara sempurna dalam bidang ilmu usul dan independen. Kitab semacam ini belum pernah ada sebelumnya menurut ijma ulama dan catatan sejarah. Nah, berdasarkan teori kedua di atas, Jalaluddin Al-Suyuti menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah peletak batu pertama dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan ilmu usul fikih. Di sini ada 3 tahap, yaitu pertama tahap awal pada abad 3 Hijriah, tahap perkembangan pada abad 4 Hijriah, dan tahap penyempurnaan pada abad 5 sampai 6 Hijriah. Pada tahap awal ini berlangsung pada masa dinasti Abbasiyah dengan khalifah-khalifah yang berkuasa yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Nah, pada masa ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam yang dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Rashid. Dengan bangkitnya keilmiahan di kalangan Islam, maka semangat keilmuan termasuk ilmu usul fikih juga mulai berkembang. Kemudian tahap perkembangan usul fikih. Dalam abad keempat Hijriah ini mulai tampak adanya pengaruh pemikiran yang bercorak filsafat, khususnya metode berpikir menurut ilmu mantik dalam ilmu usul fikih.
dan pada tahap penyempurnaan. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih, pada abad 5 dan 6 Hijriah ini merupakan periode penulisan kitab usul fikih terpesat, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu usul fikih selanjutnya. Untuk pemaparan lebih lanjut akan disambung oleh teman saya, yaitu Rifki Ansari. Baiklah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu aliran-aliran usul fikih. Dalam membahas ilmu usul fikih, para ulama tidak selalu sepakat dalam menetapkan istilah-istilah untuk suatu pengertian dan dalam menetapkan jalan dan metode yang ditempuh dalam pembahasannya. Dalam hal ini, maka terbagi dua aliran, yaitu aliran Mutakalimin dan aliran Hanafiyah. Perbedaan ini muncul akibat perbedaan dalam membangun teori usul fikih yang masing-masing digunakan dalam menggali hukum Islam. Dan dari dua aliran ini muncul perpaduannya, yaitu aliran konvergensi. Aliran pertama yang kita bahas yaitu aliran Hanafiyah. Manhaj Hanafiyah memulai teorinya dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan parsial yang terjadi dalam fikih mazhab Hanafi. Kemudian dilakukanlah analisis yang cermat dan diciptakanlah teori atau kaidah usul fikih. Dengan demikian, teori usul fikih aliran Hanafiyah dipengaruhi oleh masalah-masalah furu' dan muncul kemudian dari hukum-hukum parsial itu sendiri. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum furu', maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum furu' tersebut. Aliran usul fikih Hanafiyah dalam membahas persoalan-persoalan usul fikih sangat memperhatikan furu', hukum yang berkembang dalam masyarakat. Rumusan kaidah usul diambil dan terikat pendapat fikih imamnya, sehingga ada kesan usul fikih Hanafiyah identik dengan pembahasan fikih. Terus di antara kitab-kitab usul fikih dalam aliran Hanafiyah yaitu kitab yang disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali yang terkenal dengan sebutan Al-Jassas. Aliran kedua yaitu aliran Mutakalimin atau bisa disebut aliran Syafi'iyah. Manhaj ini membangun teori usul fikih dimulai dengan pengamatan dan analisis langsung terhadap teks nas, tanpa dipengaruhi oleh kasus-kasus hukum yang terjadi dalam realitis dan tidak terikat dengan masa fikih tertentu. Maksudnya, dalam menyusun kaidah usul-usul fikih, aliran ini berpatokan langsung pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian barulah menetapkan teori yang mereka susun tersebut pada realitis kenyataan yang ada. Dengan demikian, dalam menyusun teori usul fikih, aliran ini tidak memperhatikan dan tidak terpengaruh oleh masa fikih yang ada. Aliran Syafi'iyah dalam pembahasannya selalu mengikuti metode yang dilakukan oleh ahli kalam, sehingga dinamakan metode ulama kalam atau mutakalimin. Peletak dasar metode ilmiah ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Dalam perkembangan selanjutnya menjadi model bagi fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, Syiah, Imamiyah, Zaidiyah, dan juga ulama dari ulama kalam Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Di antara kitab aliran ini adalah Al-Mu'tamad yang disusun oleh Abdul Husain Muhammad bin Ali Al-Basri Al-Mu'tazili Al-Syafi'i. Lalu ada juga aliran yang memadukan antara aliran Hanafiyah dan Syafi'iyah, yaitu aliran konvergensi. Perkembangan panjang dua aliran besar usul fikih, Hanafiyah dan Syafi'iyah, memunculkan tipologi ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut, yakni dalam menetapkan kaidah memperhatikan alasan-alasan yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum furu'. Dalam teori, mereka berpegang pada metode manhaj Syafi'i, namun dalam praktek mereka mengikuti metode manhaj Hanafi. Dinamika ruang dan waktu menyebabkan metode usul fikih dengan karakter salah satu manhaj mutakalimin atau Hanafiyah mulai ditinggalkan. Banyak ulama kemudian mengolaborasi kedua aliran tersebut sehingga mereka cenderung menggunakan kedua aliran tersebut.
Metode gabungan tersebut dapat dilihat misalnya dalam kitab Ba'di al-Mijam al-Jami' Baina Usul al-Bajawi wal Ahkam karya Muzaffaruddin Ahmad Ibni Ali al-Balabaki al-Sya'ati al-Baghdadi al-Hanafi, yang merupakan ringkasan dan perpaduan kitab Kanz al-Usul ila Ma'rifah al-Usul yang disusun oleh al-Baghdadi dengan kitab al-Ahkam fi Usul al-Ahkam yang ditulis oleh Al-Amidi. Kaitan dengan aliran-aliran usul fikih ini, perlu dikemukakan pula bahwa terdapat juga kitab-kitab usul fikih yang disusun tanpa mengikuti aliran-aliran tersebut. Di antara kitab-kitabnya yaitu kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Al-Haq min Ilmi Al-Usul karya Imam Muhammad bin Al-Syaukani. Dalam kitab ini, Imam Al-Syaukani mengemukakan teori-teori usul fikih dan kemudian mengaplikasikannya dalam permasalahan parsial dengan diiringi perbedaan pendapat ulama tanpa penekanan kepada suatu mazhab tertentu.